Renungan Masa Paskah 2026, Jumat 8 Mei. Dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 5 ayat 1-12. Saya akan membacakan ayat 1 dan 6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 1-12, Rasul Paulus menyerukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dimenangkan oleh Kristus. Ia memperingatkan bahwa berpaling dari Injil anugerah kepada Taurat dan tunduk pada ritual-ritualnya agar dibenarkan atau diterima oleh Allah adalah penolakan terhadap anugerah. Sang Rasul berargumen bahwa berusaha dibenarkan dengan mengerjakan hukum Taurat menjadikan seseorang lepas dari Kristus dan hidup di luar anugerah. Sang Rasul menggunakan metafora sedikit ragi untuk menunjukkan betapa kompromi sekecil apapun dengan legalisme merusak pemahaman seluruh komunitas tentang Injil yang sejati. Bagi Rasul Paulus, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Melalui iman kita dipersatukan dengan Kristus. Melalui iman kita dibenarkan oleh Allah. Melalui iman kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dikaruniai Roh Kudus. Iman ini mengekspresikan diri melalui kasih kepada Allah dan sesama. Kita diingatkan, saudara, pembenaran hanya melalui iman. Justificatio sola fide. Kebenaran ini tidak boleh dikompromikan. Kita dibenarkan Allah hanya melalui iman dalam Kristus, bukan karena mengerjakan Taurat. Kita dibenarkan Allah hanya melalui iman dalam Kristus, bukan iman plus yang lainnya. Pembenaran hanya melalui iman adalah kebenaran Injil. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bukan supaya kita dibenarkan Allah. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik justru karena kita telah dibenarkan Allah. Perbuatan-perbuatan baik, yakni mengasihi Allah dan sesama, adalah buah dari iman dalam Kristus. Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan paham pembenaran melalui pekerjaan Taurat yang berintikan keselamatan oleh amal perbuatan. Kristus telah memerdekakan kita dari paham itu. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dengan sukacita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi dosa-dosa kita. Karena itu, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi dosa-dosa bukan karena takut dihukum Allah, melainkan karena syukur kepada Dia yang dalam Kristus telah membenarkan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena Kristus telah memerdekakan kami. Betapa mahal harga kemerdekaan kami, yakni ketaatan Kristus yang memuncak dalam sengsara dan kematiannya di kayu salib. Kami mengaku bahwa kami sering tergoda untuk meragukan bahwa pembenaran hanya melalui iman dalam Kristus. Kami sering tergoda, bahkan berupaya mencari jaminan kepastian dengan usaha kami sendiri, dengan amal perbuatan maupun ritual-ritual keagamaan kami. Ampunilah kami Bapa,
Berilah kami kekuatan untuk berdiri teguh menolak kuk perhambaan itu. Karuniakanlah hikmat untuk mengenali ragi legalisme dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu menjaga kami untuk tetap berpusat pada salib Kristus, sehingga iman kami melimpah dalam kasih yang tulus kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.